Boleh Pak, direkam. Nah, untuk kuliah hari Pak, ini boleh direkam. boleh, ini sudah saya rekam ya. Nanti nah, hari ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana ya kita melakukan komunikasi terapeutik pada setiap tahapan proses ya. Nah, tujuannya apa? Di kuliah hari ini tujuannya kalian bisa atau mampu menerapkan komunikasi terapeutik pada setiap tahapan proses keperawatan. Melalui apa? Tahapan proses keperawatan sudah belajar belum? Sudah belajar belum terkait Yo. Ayo, ayo dijawab. Ada yang bisa jawab? Proses keperawatan apa saja? Ayo nyalakan mikrofonnya. Halo. Suara saya terdengar? Iya Pak, terdengar. Oke. Iya, kedengaran Pak. Saya bertanya. Iya Pak, kedengaran. Apa saja tahapan proses keperawatan? Kajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, Kajian, diagnosa, intervensi, implementasi, evaluasi. Oke. Itu sudah dipelajari kan? Udah. Udah. Itu di mata kuliah apa? Sudah Pak. Udah Pak. Keperawatan dasar. Keperawatan dasar Pak. Perawatan dasar. Sudah dipelajari. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba dalam ini lebih fokus lagi terkait bagaimana proses komunikasinya dalam setiap tahapan tersebut, dari pengkajian, pengangkatan diagnosa, kemudian intervensi atau perencanaan, kemudian implementasi dan evaluasi. Ini akan lebih kita coba jelaskan bareng-bareng. Nah, kita akan belajar terkait penerapan komunikasi pada setiap tahapan proses keperawatan. Terlebih dahulu, saya mau nanya nih, ada yang mau jawab nggak? Tadi sudah dijawab ya. Apakah proses keperawatan itu tadi sudah dijelaskan terkait bagaimana pengkajian, bagaimana pengangkatan diagnosis, kemudian perencanaan atau intervensi, kemudian implementasi sampai evaluasi. Nah, di sini kita akan coba bahas satu persatu, kita akan bedah satu persatu terkait komunikasinya. Tapi sebelum itu, saya akan coba review kembali, mengingatkan kembali apa sih maksudnya proses keperawatan itu. Nah, proses keperawatan namanya juga proses ya. Proses pasti diawali ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya ini tidak serta-merta ada ya. Langkah-langkah ini tidak serta-merta tiba-tiba langkah-langkahnya kayak gini, enggak. Karena langkah-langkah atau proses keperawatan dari pengkajian sampai evaluasi itu merupakan metode ilmiah. Kenapa dikatakan ilmiah? Karena sudah melalui beberapa tahapan penelitian, dikembangkan berdasarkan teori-teori keperawatan, sampai yang sistematis untuk menyelesaikan masalah pasien. Gitu ya. Makanya proses keperawatan itu bukan proses sembarangan. Proses keperawatan itu adalah proses ilmiah yang dikembangkan dari hasil penelitian, yang disusun secara sistematis. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah pasien. Kayak gitu. Itu harus benar-benar diingat baik-baik bahwa proses keperawatan bukan main-main, bukan hal yang sepele. Itu berdasarkan hasil penelitian. Ya. Kemudian dengan adanya proses keperawatan itu akan memudahkan perawat dalam hal apa? Dalam melakukan kerjasama, dalam melakukan koordinasi, dalam melakukan kolaborasi, seperti itu. Prosesnya ada pengkajian, tadi diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi, ada 5. Ya.
Baik, mari kita coba bahas satu persatu. Kira-kira kalian akan ngapain aja ya kalau dalam segi atau dalam bidang khususnya di komunikasi ya. Di proses keperawatan itu kalian akan ngapain aja? Ayo kita coba cari jawabannya. Ya, sekali akan dijawab. Ada yang mau jawab? Satu orang aja. Ayo. Silahkan. Dinyalakan mikrofonnya. Saya tidak mau menunjuk-nunjuk kayak anak SMA karena sudah mahasiswa. Ayo. Ada yang mau menjawab atau suara saya nggak kedengaran? Maaf Pak, bisa diulang pertanyaannya? Oke. Dalam proses keperawatan, kira-kira nih, bayangan kalian ya, sudah mulai terbayang nggak ya? Implementasi komunikasi ya. Dalam artian kalian melakukan komunikasi dalam tiap tahapan itu kalian akan ngomong apa aja. Itu yang paling mudahnya. Ayo, kira-kira dalam pengajian kalian akan ngapain? Di pengangkatan diagnosa kalian ngapain dalam terkait komunikasi? Mengkaji pasien tersebut Pak, seperti mengecek tanda-tanda vital, Oke. apakah tanda-tanda vitalnya dalam batas normal atau tidak. Lalu bagaimana selama dia di rumah sakit itu ada perkembangan atau tidak. Oke. Mau ditambahin lagi? Dari saya sih itu aja Pak. Ya cukup, nggak apa-apa. Sekarang kalau saya mau salah mau benar sama aja. Ini proses belajar, proses kita semuanya ibaratnya masih gelas kosong. Kita isi bareng-bareng. Nah, tadi udah disampaikan salah satu dari proses keperawatan di pengkajian. Karena memang di pengkajian itu yang paling banyak kita berinteraksi dan paling banyak kita melakukan komunikasi. Untuk apa? Untuk proses selanjutnya. Kalau di pengkajian kita udah komunikasinya jelek, maka diagnosanya tidak tepat, maka implementasinya tidak tepat, kemudian rencana tindakan juga tidak tepat, implementasinya jelek, evaluasinya bakal jelek. Dampaknya apa? Dampaknya ya tidak tercapai apa yang kita harapkan kepada pasien. Pasien akan lama sembuhnya, pasien akan tidak puas dengan pelayanan kita, dan berbagai macam cara. Nah, oke. Nah, kita melangkah ke tahapan pengkajian. Tadi sudah dijelaskan sama Astri Dwi Puspita terkait pengkajian. Nah, komunikasi terapeutik pada tahapan pengkajian, tahap ini merupakan tahap yang penting dalam proses keperawatan. Karena tahap-tahap selanjutnya dalam proses keperawatan tidak akan dapat berjalan dengan baik jika tahap pengkajian dilakukan dengan baik. Ya, jadi yang seperti saya bilang, kalau pengkajiannya udah nggak baik, tahapan proses selanjutnya tidak akan berjalan dengan baik juga. Ya, kalau kalian tidak dapat data yang mendukung, kalian mengkaji tidak efektif, data-data yang harusnya ada kalian dapatkan, kalian tidak dapatkan, sehingga dampaknya ke diagnosa dan ke tindakan pasien sampai akan berdampak ke pasien. Jadi memang inti dari pengkajian, bagaimana kalian mendapatkan data, bagaimana kalian berbicara dengan pasien. Jadi pasti saya akan tekankan baik-baik bahwa di pengkajian ini adalah awal dari semua kualitas pelayanan kalian sebagai perawat. Kalian sudah memilih untuk menjadi perawat, bertanggung jawablah dengan profesi kalian
Salah satunya proses keperawatan ini kalian lakukan dengan sebaik mungkin. Salah satunya yang pertama yaitu terkait pengkajian. Nah, di pengkajian ini kalian ngapain? Nah, kalian ngapain aja nih di proses pengkajian? Perawat itu dituntut ngapain? Dituntut untuk mampu melakukan pengamatan baik verbal maupun non-verbal, ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Dwi tadi, mendapatkan TTV, ya kan, mendapatkan data-data yang non-verbal, itu kan non-verbal, yang TTV, suhu, kemudian nafasnya dan lain-lain. Itu kan bentuk non-verbal. Sementara perawat juga butuh loh data verbal. Kalau nanti di penulisan acuan keperawatan nanti ada data subjektif dan data objektif. Data subjektif berasal dari verbal, apa yang diomongkan pasien. Data nonverbal atau data objektif berasal dari apa yang kalian lihat dari pasien, apa yang kalian rasakan dari pasien. Seperti itu. Kemudian perawat juga dituntut untuk mampu menginterpretasikan hasil pengamatan dalam bentuk masalah. Jadi nanti setelah kalian mengkaji, kalian dapat data-datanya, kalian sudah mampu menginterpretasikan tuh. Nanti di penulisan ASKEP itu akan ada form pengkajian. Setelah form pengkajian, kalian mengklasifikasikan datanya. Data subjektifnya mana, data objektifnya mana. Kemudian kalian menginterpretasikan tuh masalah apa yang kira-kira dihadapi oleh pasien, karena itu akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pengangkatan diagnosa. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk menganalisis masalah dari hasil pengkajian, kita akan buntu di pengkajian saja. Di proses selanjutnya diagnosa, kalian akan asal-asalan memilih diagnosa kalau kalian tidak memiliki kemampuan itu. Kemudian setelah data terkumpul, selanjutnya dikomunikasikan dalam bahasa verbal kepada pasien dan tim kesehatan lain. Ya, jadi setelah kalian melakukan pengkajian, data-datanya itu kalian bisa komunikasikan ke pasien. Salah satunya bagaimana mewawancarai terkait skala nyeri. Skala nyeri kita tidak serta-merta melihat ekspresinya saja. Kita bisa menanyakan bagaimana secara subjektif, ya, bagaimana skala pasien dalam merasakan nyeri. Kita bisa menanyakan ke pasien, Bapak, kalau dari 1 sampai 10, kira-kira sakitnya di angka berapa? Nah, itu kan dapat data subjektifnya dari skalanya. Kayak gitu. Nah, kemudian dikomunikasikan dengan tenaga kesehatan lain. Data itu tidak kalian simpan sendiri. Kalian kaji sendiri, kalian simpan sendiri, kalian baca sendiri enggak? Karena data tersebut kalian akan komunikasikan ke sesama perawat. Kalian dinas kan tidak 24 jam tuh. Kalian dinas pagi sampai siang pulang. Sebelum pulang itu ada proses komunikasi. Nanti di mata kuliah manajemen kalian akan belajar bagaimana operan. Namanya operan. Bagaimana hasil perawatan atau proses keperawatan yang sudah kalian lakukan di dinas pagi tadi, kalian sampaikan ke dinas siang selanjutnya, ke dinas selanjutnya atau dinas siang, kira-kira tindakan apa lagi yang perlu dilakukan ke pasien tersebut. Nah, itu penting banget namanya komunikasi. Ya, itu untuk sesama perawat. Belum lagi nanti komunikasi ke profesi kesehatan lain, seperti dokter, ahli gizi, kemudian fisioterapis, radiografer, dan lain-lain. Itu kalian memiliki peran penting. Kalian adalah senternya untuk memberikan komunikasi data-data terkait pasien dan perkembangan pasien. Kemudian selanjutnya dikomunikasikan dalam bentuk tulisan. Nah, tadi kan data-data yang sudah kalian kaji tadi dari TTV yang disampaikan tadi, kemudian apa yang kalian sampaikan itu ditulis, didokumentasikan di catatan pasien status. Kalau masih manual pakai status, kalau udah pakai komputer sudah disimpan di EHR atau Electronic Health Record. Kalau di Rumah Sakit RS Bunda itu sudah pakai, Fatmawati udah pakai, kalau terus Pasar Rebo belum optimal.
mana lagi ya, RSUD Pasar Minggu udah pakai, RS Pondok Indah sudah pakai, dan beberapa rumah sakit yang sudah memakai electronic health record. Nah, kalian mendokumentasikan tuh hasil pengkajiannya, karena komunikasi tidak serta-merta hanya omongan, ya. Berupa tulisan juga itu adalah bentuk komunikasi. Kenapa? Karena orang bisa baca kapanpun hasil tulisan kita, hasil dokumentasi kita. Dan itu juga apa yang kalian lakukan, kalian dokumentasikan akan menjadi barang bukti atau sebagai aspek legal asuhan keperawatan. Apa yang kalian lakukan akan tercatat, ya kan? Jika ada tuntutan dari entah itu dari pasien dan lain-lain, itu menjadi bukti kalian tuh. Oh, saya sudah melakukan tindakan ini, sudah sesuai dengan standar kok. Kenapa kalian misalnya menuntut dalam tidak puas dan lain-lain, kalian bisa menunjukkan buktinya. Saya sudah melakukan tindakan ini sesuai standar. Ya. Dan itu kalian akan terlepas dari jerat hukum jika kalian melakukan pencatatan apa yang kalian lakukan dengan sesuai standar. Nah, di sini saya mengatakan bahwa keterampilan komunikasi perawat dalam tahap pengkajian sangat menentukan kelengkapan data yang diperolehnya dan akan menentukan proses selanjutnya. Selalu saya tekankan bahwa skill kalian dalam proses pengkajian menentukan seluruh proses keperawatan. Kuatkan di sini, semua proses akan berjalan dengan lancar. Adapun bentuk-bentuk komunikasi yang dapat digunakan perawat pada tahapan pengkajian dari proses keperawatan ini adalah 1. Wawancara. Ya, saya tanyakan, kalian ngapain aja nanti selama proses keperawatan. Nah, di pengkajian itu kalian wawancara. Dan nanti kalian akan praktekkan ini. Kalian akan melakukan wawancara satu sama lain, dibuat video. Tapi nanti detailnya akan saya sampaikan di akhir pertemuan. Di sini kegiatan yang pertama kalian lakukan dalam pengkajian adalah wawancara interview. Interview untuk mendapatkan data-data yang kalian butuhkan. Kemudian pemeriksaan fisik dan observasi. Tadi sudah dibilang untuk dapat TTV Pak, cari TTV ini. Oh, itu pemeriksaan fisik dan observasi. Pemfis, nanti kalian belajar juga terkait pemeriksaan fisik mulai dari head to toe, dari kepala sampai di kaki. Bagaimana memeriksa sistem pernapasan, bagaimana memeriksa sistem kardiovaskuler, bagaimana memeriksa sistem integumen, bagaimana memeriksa sistem-sistem lainnya yang ada di pasien. Ya, kemudian pemeriksaan fisik dan observasi gerakan tubuh, sentuhan kalian ke pasien dalam melakukan pengkajian itu menentukan juga, ya, gerakan tubuh kalian yang gugup akan membuat pasien tegang dan takut dirawat oleh kalian. Gerakan kalian dalam melakukan pengkajian yang santai, rileks, kelihatan lihai atau kelihatan luas gitu dalam melakukan pemeriksaan fisik, itu akan membuat pasien nyaman diberikan tindakan oleh perawat yang memiliki kelihaian atau luas seperti kalian. Seperti itu. Kemudian di pengkajian juga kalian melakukan pengumpulan data dari dokumen lain. Nah, dari dokumen lain juga ternyata kalian. Dari mana misalnya? Misalnya ya contohnya. Dari dokumen lain, Pak, kok bisa? Nah, misalnya pasien sudah melakukan pemeriksaan laboratorium. Kan ada hasil labnya tuh. Itu kan dokumen lain. Nah, dari situ kalian bisa mengambil kesimpulan apakah eritrositnya tinggi, apakah leukositnya rendah, apakah leukositnya tinggi. Kalau leukositnya tinggi kan menandakan dia infeksi dan lain-lain. Kalian sudah tahu nilai normal dari hasil-hasil lab tersebut. Kalian sudah tahu dan kalian bisa menganalisis. Ya, analisis ini perawat harus tahu juga, bukan hanya dokter ya. Kalian perawat kalau nggak tahu, kalian akan
apa ya bahasa kasarnya, kalian akan dianggap nggak tahu apa-apa lah, dianggap pembantu kalau kalian nggak tahu apa-apa. Banyak pandangan masyarakat bahwa perawat itu pembantu dokter. Ya, banyak yang menganggap seperti itu. Kalau kalian tidak tahu apa-apa, kalian akan dikatakan seperti itu. Kalau kalian tahu terkait hal-hal tersebut, bagaimana nilai normal, menentukan nilai normal eritrosit berapa, menentukan nilai normal leukosit seperti apa, pada saat diskusi dengan dokter, ya diskusi, kalian bisa menimpali, ada feedback di situ. Kalian tidak lulak-luluk, kalian tidak bengong doang, kalian tidak iya doang. Kalian ada proses diskusi di situ. Dan kalian bisa dianggap sebagai mitra. Ya, kita itu mitra dengan dokter, dengan profesi kesehatan lain. Kalau kalian nggak tahu apa-apa, saya pastikan kalian akan dianggap remeh oleh profesi kesehatan lain. Selalu saya tekankan bahwa perawat nggak boleh nggak boleh malas belajar, upgrade diri kalian untuk bisa tahu lebih banyak. Kenapa? Saya sedih kadang melihat kalau misalnya perawat nggak tahu apa-apa, pada saat diajak diskusi iya doang, nggak ada proses timbal balik feedbacknya. Saya bisa katakan bahwa saya pernah mengalami seperti ini. Di rumah sakit itu atau pada saat kita praktek biasanya ya akan heboh kalau ada dokter yang nggak tahu apa-apa. Akan heboh ya. Nanti kalian bisa bandingkan. Sementara kalau perawat akan heboh kalau ada perawat yang pinter. Beda banget kan? Nah, itu bedanya di mana perawat sudah banyak dikenal nggak tahu apa-apa. Kalau ada yang pinter dia heboh. Dokter sudah banyak dikenal dia pinter-pinter. Kalau nggak tahu apa-apa dia heboh. Itu sebuah perbedaan yang jauh banget. Kita hebohnya kalau ada yang pinter. Kalau sementara profesi dokter, dia akan heboh kalau ada dokter yang nggak tahu apa-apa. Itu kan sebenarnya nggak baik untuk profesi kita. Kita udah dikenal nggak tahu apa-apa jadinya kan. Untuk itu, kalian harus tetap meningkatkan skill kalian, terus belajar. Kalian masih semester 1, punya waktu banyak untuk dapat informasi lebih terkait bagaimana manusia, patofisiologi, bagaimana biokimia, dan lain-lain, semua mata kuliah itu. Kalau kalian nggak sanggup, mundur, jangan jadi perawat. Cari profesi lain. Kalau kalian nggak suka ketemu orang, jangan jadi perawat. Cari profesi yang berhadapannya bukan manusia. Selalu saya tekankan itu di awal. Oke. Kita bahas satu persatu. Di wawancara, ya. Kita move to the next topic terkait wawancara. Wawancara atau interview itu kalian ngapain? Nah, di sini ada proses interaksi, proses transaksi antara dua orang yang mempunyai tujuan spesifik, ya, serius dan penuh arti. Nggak hahihi aja prosesnya interaksi dengan pasiennya. Wawancara biasanya dilakukan secara langsung melalui pertemuan langsung dalam interaksi tatap muka. Ya, nanti kalian di rumah sakit ketemu pasien langsung, wawancara, melakukan interview, dan dapatlah data-data spesifik sesuai tujuan kalian. Tujuan kalian ngapain? Tujuan kalian untuk dapatkan data untuk mengangkat diagnosa dong. Setelah diagnosa dapat, kalian akan melakukan tindakan dong. Nah, itu kan tujuannya. Tidak hanya ngobrol terkait masalah rumah tangga semata, enggak. Ya kan? Kita ngobrol tentang masalah rumah tangga bisa jadi karena itu untuk mendapatkan data. Kita ngobrol-ngobrol terkait hal-hal lain, itu pun ada tujuannya untuk mendapatkan data. Untuk menghibur, kita bercanda sama pasien itu bisa. Karena kita sudah tahu masalah pasien mengalami cemas. Sehingga ada proses di mana kita harus bercanda dengan pasien. Nah, itulah proses-proses interview wawancara. Tujuannya ngapain? Tujuannya untuk memperoleh data tentang riwayat penyakit pasien. Ya kan, nanti wawancara kalian harus tanya nih, riwayatnya bagaimana? Riwayat penyakit dahulu dan pengobatan yang telah dilakukan. Ini sebenarnya skill kalian sebagai perawat
untuk mendapatkan data-data riwayat sebelumnya. Dan ini bisa kalian coba pada saat ada orang yang nanya ke kalian di rumah ya, kan pasti orang tetangga kalian udah tahu nih kalian kuliah jurusan keperawatan. Nah, kalian pasti akan ditanya-tanya, penyakit ini gimana ya obatnya? Ini obatnya, padahal bukan ranah kalian. Setidaknya kalian memiliki kemampuan analisis untuk itu. Jangan bilang nggak tahu, atau jangan bilang tanya ini, tanya itu, enggak. Kalian bisa menganalisis. Dengan cara apa? Wawancara dulu. Riwayat penyakitnya dulu gimana. Misalnya ada yang nanya, kok saya sering, kok luka saya nggak sembuh-sembuh ya? Misalnya ada yang nanya kayak gitu. Kalian bisa tanya tuh riwayat penyakitnya bagaimana. Dulu pernah berobat apa saja, ya kan? Tanyain gula darahnya bagaimana. Kalau nggak ada, kalian yang periksa. Kayak gitu. Kemudian keluhan utamanya sekarang apa? Bagaimana? Apakah dia sering kencing? Kalau misalnya DM kan, misalnya dia sering kencing, cepat haus, dan lain-lain. Itu kan bisa kalian dapatkan. Kemudian harapannya kayak apa? Dia pengennya seperti apa sih? Apakah itu juga untuk mencari data dia cemas atau tidak? Nah, itu tujuan-tujuan wawancara. Nah, teknik yang digunakan menggunakan pertanyaan terbuka untuk menggali lebih banyak data tentang klien. Selanjutnya, perawat dapat menggunakan teknik-teknik komunikasi yang lain untuk mengklarifikasi, memberikan feedback, mengulang, memfokuskan, dan mengarahkan agar jawaban klien sesuai dengan tujuan wawancara. Pertanyaan pertama terkait pertanyaan terbuka. Kalian tanyakan bagaimana menurut Bapak, bagaimana menurut Ibu, bagaimana perasaan Anda sekarang. Ya, itu untuk pertanyaan terbuka. Ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang menuntut pasien untuk diberikan pertanyaan tertutup, misalnya untuk mengklarifikasi dan lain-lain. Misalnya kalian melihat pasien meringis. Nah, coba kalian tanyakan secara tertutup. Apa merasakan nyeri? Itu kan untuk mengklarifikasi. Kemudian untuk wawancara skala nyeri dari 1 sampai 10, nyeri Bapak skor berapa? Nilainya berapa? Itu kan pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup membutuhkan jawaban singkat. Ya tidak atau jawaban yang sudah kita tunjukkan. Kalau pertanyaan terbuka biasanya orang akan cerita panjang lebar. Nah, pada saat wawancara, sikap terapeutik itu seperti apa? Terapeutik lah. Ya, kita fokusnya ke terapeutik. Ialah kontak mata. Ya, seperti yang kemarin-kemarin sudah jelaskan kan. Kontak mata mendekat dan sedikit membungkuk ke arah klien dan mendengarkan jawaban klien dengan aktif. Ya, bukan pasif. Aktif dan pasif berbeda. Aktif minimal kita ada jawaban, oh ya. Oh gitu ya Pak. Nah, itu aktif. Ya, mendengar aktif. Kalau mendengar pasif, kita bengong aja ngeliatin, nggak ada respon apa-apa walaupun ekspresi datar-datar aja. Itu yang pasif. Jadilah pendengar yang aktif pada saat pada saat kita berinteraksi, wawancara dengan pasien. Nah, itu tadi untuk wawancara. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, boleh silahkan langsung diketik di kolom chat ya. Nanti saya coba baca untuk langsung jawab. Ya, kalau ada langsung mau ditanyakan di proses penjelasan saya. Nah, lanjut untuk proses selanjutnya di pemeriksaan fisik dan observasi. Tadi kan di pengkajian ada wawancara kan, wawancara, pemeriksaan fisik dan penulisan dokumen dan pendokumentasian. Nah, ini part kedua terkait pemeriksaan fisik dan observasi. Komunikasi yang digunakan ialah seperti meminta izin klien, memeriksa, memfokuskan pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan keluhan, petunjuk, dan diberikan klien. Perawat juga mengobservasi ekspresi wajah, misalnya kesakitan, meringis, menangis, pucat, dan lain-lain, sebagai bentuk non-komunikasi verbal, komunikasi non-verbal, dan mencatatnya dalam status keperawatan klien. Jadi pada saat kalian melakukan pengkajian, nggak bisa kalian langsung tiba-tiba pegang kakinya, buka bajunya, tiba-tiba pegang kepalanya, pegang tangannya, nggak bisa. Nah, itu kalian dikira nggak sopan nanti jadinya. Pada saat kalian mau melakukan observasi atau pemeriksaan fisik,
minta izin. Bapak, mohon maaf, saya akan melakukan tindakan ini, jadi saya harus seperti ini, Bapak. Apakah diizinkan? Seperti itu. Jangan tiba-tiba langsung seret, diambil kakinya, diangkat kakinya, nggak bisa. Itu menyalahi etik dan teknik komunikasi yang baik. Minta izin lah, pelan-pelan, Bapak, mohon izin. Bapak, saya ingin melakukan ROM misalnya ya, range of motion. Saya mau melakukan ROM ke Bapak. Bolehkah diizinkan kan, Pak? Kalau bisa diizinkan, ayo. Yang pertama, Pak, ROM ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk ini loh, Pak. Ini. Nanti yang saya akan lakukan adalah ini loh, Pak. Nggak apa-apa, Pak ya. Sekitar 30 menit ya, Pak. Oke. Nggak boleh kita tiba-tiba, Pak, saya mau lakukan tindakan ini ya. Nggak ada. Harus ada pembuka, perkenalan diri dulu. Kalau misalnya belum kenal pasiennya. Kemudian kalian bisa menjelaskan tujuannya. Kemudian kalian melakukanlah tindakan di situ sambil ngomong, sambil diajak ngobrol pasiennya. Begitupun nanti pada saat kalian praktek, nah harusnya ada di lab ya. Nanti kalau kalian sudah, nanti kan ada praktek Kepdas tuh kalau nggak salah, semester berapa ya kayaknya. Ada praktek kan, nanti itu kalian masuk di lab. Dan masuk di laboratorium itu kalian akan ngobrol sama pentem. Pentem itu anggaplah dia orang. Ngomonglah selayaknya dia manusia. Kalian ketemunya manusia, ngomonglah. Basa-basi sambil ngobrol melakukan tindakan itu penting banget. Nah, kemudian setelah kalian melakukan pengkajian dengan teknik tersebut, kalian jelaskan sambil ngobrol bagaimana mengobservasi. Kalian juga harus peka. Pasiennya pucat enggak ya? Pucat ya. Sianosis, pucat itu menandakan dia dehidrasi, dia kurang tidur dan lain-lain. Kalian harus aware terhadap tanda-tanda dehidrasi, tanda-tanda lain-lainnya segala macam. Bagaimana ekspresi nyeri, kemudian dia menangis karena apa, itu harus kalian lebih aware terhadap itu. Nah, ini penting banget buat kalian. Apalagi kasus kemarin, kita sambil review kasus nih. Kasus kemarin ada di RSUI, pasien positif COVID, dia bunuh diri. Ya, ini laki-laki umur 40 tahun. Nah, masalahnya di mana? Pada saat proses pengkajian, perawat itu sudah sadar, sudah aware bahwa pasien ini sudah mengalami kecemasan dengan ekspresi wajahnya, dengan gerak-gerik matanya, gerak-gerik tubuhnya dan lain-lain. Itu pasien itu perawat sudah sadar pasien ini mengalami kecemasan, kita harus segera melakukan tindakan ke psikiater segala macam. Tapi sebelum dilakukan tindakan, pasien tersebut sudah lompat dulu dari lantai 13. Ya kan? Nah, sebegitu pentingnya kita mendapatkan data-data objektif. Pasien pasti kalau ditanyain baik-baik aja. Tapi dengan observasi kita bisa melihat tuh, oh pasien ini mengalami masalah, ternyata ada masalah kecemasan di dalam pasien. Jangan dianggap remeh kecemasan. Jangan dianggap remeh, gitu aja sudah takut. Nggak bisa. Semua orang memiliki kesehatan mental yang berbeda-beda. Ada teman kalian yang stres dengan tugas yang numpuk, jangan kalian hina, jangan kalian gitu aja udah pusing. Jangan, karena orang memiliki kesehatan mental yang berbeda-beda. Kalian harus lebih aware untuk lebih saling support dengan teman-teman kalian untuk menghindari stres. Apalagi sekarang belajar online, banyakkan tugas, ada yang pusing, ada yang nggak ngerjain, ada yang bodo amat, ada yang santai-santai aja ngerjain. Semua orang beda-beda. Kalian harus sadar, aware terhadap itu. Saling bersupport lah satu sama lain. Nah, oke. Tadi sudah bagaimana kalian melakukan pemeriksaan fisik. Ya, harus benar-benar kalian komunikasi. Ya, saya ulang lagi ya, komunikasi pada saat kalian melakukan pemeriksaan fisik. Minta izin untuk memeriksa, kemudian jelaskan tujuannya ngapain pada saat melakukan tindakan, sambil ngobrol terkait gerakan ini manfaatnya apa segala macam. Kemudian pada saat observasi pun kalian harus lebih aware bagaimana kalian melihat tanda-tanda dehidrasi, bagaimana kalian melihat tanda-tanda nyeri, kemudian tanda-tanda kecemasan dan lain-lain. Itu penting banget. Nah, yang ketiga terkait pengumpulan data dari dokumen lain, ya.
Perawat menggunakan catatan medis seperti laboratorium, ronsen, X-ray, semuanya hasil-hasil pemeriksaan tadi yang seperti saya jelaskan ya. Kemudian catatan-catatan lain yang tertulis dari tim kesehatan lain, kayak dari dokter, kayak dari gizi, farmasi, penting semua itu kalian harus benar-benar sinkronkan. Dan biasanya itu bisa ada namanya catatan terintegrasi. Ya, biasanya ada di dalam satu rumah sakit ada form yang dimana satu form itu isinya semua tenaga kesehatan menulis di form tersebut dengan pasien yang sama. Kayak gitu. Nah, lanjut lagi ke tahapan kedua. Wah, lama juga ya. Terkait komunikasi di tahap diagnosis keperawatan. Nah, pada tahap proses keperawatan ini, komunikasi dilakukan dengan cara apa ya? Dengan untuk mengklarifikasi data, menganalisisnya sebelum menentukan masalah keperawatan pasien. Selanjutnya mendiskusikan dengan pasien. Jadi masalah atau diagnosis pada tahapan ini yaitu diagnosis keperawatan yang telah ditetapkan untuk disampaikan kepada pasien agar dia kooperatif dan berusaha bekerja sama dengan perawat untuk mengatasi masalahnya. Dan juga kepada perawat lain secara langsung dan tulisan untuk didokumentasi. Jadi dengan kita menentukan diagnosis keperawatan, kita bisa berkomunikasi nih ke pasien. Ibu mengalami masalah ini, ya kan? Diagnosisnya apa kita sebutkan masalah ini. Jadi kami akan melakukan tindakan-tindakan ini, Bu, Bapak, gitu. Mohon untuk bisa kerjasamanya ya Bapak Ibu, ya. Jadi kalian menyampaikan bagaimana masalah yang dihadapi oleh pasien. Kemudian kalian menyampaikan mau melakukan apa saja. Seperti itu di proses diagnosis keperawatan. Nah, ini contohnya di bidang nutrisi, misalnya pasien mengalami masalah nutrisi. Ya. Nah, misalnya masalahnya ini apa? Nah, ini masalah keperawatannya, nutrisi tidak adekuat. Berhubungan dengan gangguan proses digestif. Misalnya ada masalah ini nutrisinya tidak bagus karena ada masalah di pencernaannya. Entah dia ada tukak lambung, entah dia ada infeksi lambung, atau dan lain-lain segala macamnya. Ya. Nah, ini nutrisi tidak adekuat berhubungan dengan gangguan proses digestif. Nah, ini ada lagi masalah lain sama gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi berhubungan dengan gangguan metabolisme. Ada masalah metabolisme di dalam tubuhnya. Nah, seperti itu. Jadi, kita bisa tahu dari data-data yang terkumpul tadi kan, kita sudah mengkaji tadi. Data yang terkumpul kita kumpulkan, kita klasifikasikan, kira-kira mana nih data-data yang mendukung untuk pengangkatan diagnosa nutrisi. Ya kan, misalnya pasien ngomong gini, saya jarang makannya paling cuman air putih saja. Kalau setiap makan saya muntah kembali. Nah, itu kan data kan, itu data. Karena harus catat, oh ini datanya nih, data subjektifnya. Data objektifnya gimana? Data objektif dari nutrisi, misalnya pasien berat badannya turun. Dari yang pertama masuk dia 60, setelah 1 hari di situ ternyata jadi 58. Nah, itu kan turun. Kemudian gimana lagi? Pasien mengatakan muntah sudah 3 kali dalam hari ini. Nah, itu bisa jadi masalah juga tuh. Nutrisi kan? Berarti ada proses gangguan digesti. Nah, dari data-data tadi kita bisa mengangkatkan masalahnya gangguan nutrisi. Diagnosanya apa? Ya, nutrisi tidak adekuat hubungan dengan gangguan proses digesti. Jadi dari data-data itulah kalian bisa mengangkat sebuah diagnosa kepada pasien. Atau misalnya gini ya, saya kasih contoh lagi ya. Mungkin catat-catat, coba-coba dicatat, nanti siapa tahu jadi soal UTS. Misalnya seperti ini, pasien mengeluh sesak, ya itu data subjektif. Kemudian pasien mengatakan sering batuk, nah kan itu data subjektif. Kita melihat tuh
ternyata kita observasi, pola nafasnya ternyata 30 kali per menit, ya kan? Kan normalnya tidak segitu kan? Nah itu 30 berarti dia sesak nih. Normalnya kan sekitar 18 sampai 22 tuh, mungkin sekitar itu normalnya. Ternyata dia sampai 30, berarti sesak beneran. Kita cari lagi datanya. Dia mengatakan sering batuk, kita dengar suara-suara nafasnya seperti apa. Oh ternyata suara nafasnya rongki, ada lendir di dalamnya, di dalam tenggorokannya. Kemudian pasien kesulitan untuk batuk efektif misalnya. Kemudian selain itu, nah itu sudah cukup data-data dulu ya untuk sistem pernapasan. Nah dari data-data tersebut kita sudah bisa melihat nih masalah yang dihadapi pasien apa. Oh ternyata gangguan bersihan jalan nafas, karena jalan nafasnya tidak bersih karena ada lendir. Oke, gangguan bersihan jalan nafas berhubungan dengan penyakit dan lain-lain lah. Itu nanti ada di list diagnosis keperawatan. Nah kita sudah menentukan tuh diagnosisnya. Kita sudah dapat diagnosis dari data-data tersebut. Selanjutnya bagaimana menentukan perencanaan. Misalnya kita sudah dapat tadi kan diagnosisnya. Di perencanaan ini ada bukunya yang namanya buku SDKI, SIKI, SLKI. Jadi kalian akan harus beli buku itu standar dokumentasi keperawatan Indonesia, standar intervensi keperawatan Indonesia, standar luaran keperawatan Indonesia. Itu kalian harus punya. Dan itu kebanyakan rumah sakit itu sudah pakai standar tersebut untuk menentukan diagnosis, untuk menentukan intervensi, untuk menentukan target luarannya. Tadi masuk di perencanaan, intervensi. Dari diagnosa tadi, diagnosis tadi sudah dapat ada list list rencana yang harus dilakukan, tindakan yang harus dilakukan ke pasien. Nah, pada tahap ini tugas perawat adalah merumuskan tujuan keperawatan dan menetapkan kriteria keberhasilan, merencanakan asuhan dan tindakan kolaboratif yang akan dilakukan. Jadi di tahap perencanaan ini kalian sudah menentukan tuh kira-kira dalam beberapa hari ya pasien akan sembuh, ya kan? Dalam beberapa hari ya masalah ini terselesaikan. Nanti kalian tentukan di situ. Kemudian kriteria dia membaik itu apa? Makanya nilai-nilai normal kalian harus tahu. Misalnya tadi nafas. Misalnya nafas, menentukan tujuannya apa? Pasien tidak sesak, ya kan? Tujuan keperawatannya pasien tidak mengeluh sesak, lendir hilang, nafas kembali normal. Kriteria normal itu seperti apa? Ya, ini proses ilmiah loh. Kalian tidak hanya serta-merta bilang normal udah normal, enggak. Datanya mana? Data normal itu mana? Oke, data normalnya gimana? Nafasnya harus berapa? Ada angka di situ. Oke, pernapasannya anggaplah 18 kayak gitu. 18 pasien pernapasan 18 dalam 3 hari udah segitu. Kemudian pasien batuk efektif. Kemudian ternyata tadi saya lupa tulis tuh dari si pengkajian pasien menggunakan oksigen, saya lupa pakai oksigen 2 liter per menit misalnya. Oke, pasien tidak pakai oksigen lagi. Nah itu kan targetnya kan. Kemudian kita merencanakanlah tindakan apa yang sesuai dengan masalah tadi. Oh tadi pasien bilang kalau mau batuk susah ya. Oke, berarti tindakan yang pertama di dalam list ya, dalam list diagnosa itu ada tindakan yang bisa dilakukan. Tidak semua di intervensi tersebut dilakukan ke pasien. Pilih yang sesuai dengan kondisi pasien. Ingat ya, nanti kalau pada saat nulis ASKEP, kalian melihat buku di SDKI SIKI, kalian tidak harus menulis semua. Tulislah sesuai dengan kondisi pasien. Kalau misalnya dia susah batuk, oke, berarti bisa diambil nih latihan batuk efektif. Kemudian apalagi nih yang sesuai? Oh, pantau tanda-tanda pantau pernapasan TTV, tanda-tanda vital misalnya. Oh, kita perlu pantau ini. Pantau SO2-nya, bagaimana oksigen dalam darahnya, dan lain-lain. Ya, itu ada di list nanti di intervensi. Jadi, kalau kalian bisa hafal itu luar biasa. Tapi kalau memang nggak bisa hafal, nggak apa-apa. Kalian buka bukunya aja. Kalian sudah tahu caranya, itu sudah bagus banget.
bagaimana mengangkat diagnosa, mengangkat perencanaan, itu sudah bagus banget. Nah, perawat yang paling penting dalam proses perencanaan apa saja? Komunikasi yang penting dilakukan perawat pada fase ini adalah mendiskusikan kembali rencana yang sudah disusun perawat, ya diskusikan lagi ya. Dan bersama klien menentukan kriteria keberhasilan yang akan dicapai. Idealnya kayak gitu. Tapi pelaksanaan di rumah sakit kadang perawat tidak melakukan diskusi kembali ke pasien. Kadang ya. Idealnya sih kalian harus nanya, kalian harapan-harapannya pasien itu apa sih dengan penyakitnya. Dia pengen sembuh, tidak sesak lagi, pengen makannya enak lagi, kayak gitu. Pasti harapannya seperti itu. Tapi itu sangat jarang ditanyakan oleh perawat kepada pasien. Jadi nanti kalian praktek coba lakukan ini. Diskusikan kembali pasien pengennya apa. Libatkan keluarga. Nah ini ada notes di tengah ya. Dalam fase ini keterlibatan keluarga juga penting kaitannya dengan peran serta keluarga dalam perawatan klien. Apalagi di Indonesia nggak bisa kalau nggak ada keluarga. Libatkan keluarga, temani pasien. Agar bisa lebih efektif dan lebih pengobatannya bisa lebih cepat. Ya, gitu ya. Nah ini ada lagi nih komunikasi di tahapan implementasi. Ngapain aja ya kita pada saat proses implementasi? Pada tahapan ini, berkomunikasi atau diskusi dengan para profesional kesehatan lain adalah penting dalam rangka untuk memberikan penanganan yang akurat kepada pasien. Pada saat implementasi kita ada ya tindakan mandiri, pasti ada juga tindakan kolaboratif dengan dokter, dengan medik, dengan farmasi, dengan fisioterapi, dengan gizi. Nah itu penting kolaboratif juga. Kalian harus berkomunikasi juga dengan sesama perawat. Kalian sudah ngapain aja tadi pagi, sampaikan ke dinas siang, saya sudah ngelakuin ini, kayaknya kurang ini lagi deh. Nanti tolong ditambahin lah tindakan ini ya. Nah itu harus komunikasikan ke perawat untuk dinas selanjutnya. Pada tahapan ini yang diharuskan komunikasi dengan pasien dan menggunakan seluruh kemampuan dalam komunikasi pada saat menjelaskan tindakan tertentu. Memberikan pendidikan kesehatan, memberikan konseling, menguatkan sistem pendukung, membantu meningkatkan kemampuan coping, dan sebagainya. Nah, jadi perawat itu bukan hanya melakukan tindakan, ya. Kalau melakukan tindakan sambil ngobrol, jelasin manfaatnya, jelasin kenapa ini harus dilakukan, itu penting. Tapi ada juga nih saat-saat di mana pasien mau pulang. Pada saat pasien mau pulang, apa yang harus dilakukan? Pasti perawat yang maju untuk memberikan pendidikan kesehatan atau perawatan pasien pasca di rumah sakit. Itu harus disampaikan oleh perawat. Keluarga harus ngapain, pasien harus ngapain di rumah, berapa hari harus kontrol lagi. Ya, kalau ada tanda-tanda kegawatan harus bagaimana pasiennya atau bagaimana keluarganya. Nah, itu perawat yang menyampaikan di situ. Kadang itu gagal, proses komunikasi itu gagal sehingga apa? Sehingga pasien tidak melakukan kontrol kembali ke rumah sakit, hanya datang pada saat kondisi sudah gawat. Misalnya pasiennya sudah komplikasi lah, sudah ini baru pasien dibawa ke rumah sakit. Ini yang sering gagal di proses komunikasi atau edukasi kepada pasien dan keluarga. Kemudian perawat juga memberikan konseling, apalagi di rumah sakit Bunda itu ada konseling ASI. Ya, dan yang ngomong itu ya perawat memberikan konseling. Kemudian ada juga pada saat di rumah sakit Bunda itu ada yang namanya bayi tabung. Pada saat sebelum memutuskan untuk bayi tabung ada juga perawat di situ untuk ngobrol terkait bagaimana mempersiapkan dan lain-lain. Konseling juga di rumah sakit, bagaimana terkait penyakitnya juga menjadi peran perawat, karena peran perawat di rumah sakit itu sebagai edukator, sebagai konselor, sebagai advokat, sebagai bodyguard juga. Perawat itu tugasnya itu, perannya di situ.
Kemudian perawat juga menguatkan sistem pendukung. Dalam hal ini kalau pasien sedih, perawat datang. Ya, pasien sedih, perawat datang. Keluarga cemas, perawat menguatkan. Kalau dua-duanya cemas, bagaimana menenangkan semuanya? Membantu meningkatkan kemampuan coping. Coping itu ibaratnya apa ya? Coping bisa dikatakan penerimaan diri seseorang, pasien. Biasanya pasien nggak mau banget dia sakit. Merasa nggak menerima kalau dia sakit. Tugas perawat tuh. Bagaimana pasien bisa lebih menerima dirinya bahwa dia lagi sakit. Dia butuh istirahat. Bahwa dia akan sembuh dengan perawatan yang ada di rumah sakit. Perawat yang meyakinkan. Itu tugas perawat. Nah, teknik apa yang digunakan? Nanti kalau ada pertanyaan kayak gini, teknik apa yang digunakan pada proses implementasi? Yang pertama adalah memberikan informasi informing dan berbagi persepsi. Dan mungkin berbagi persepsi. Kalau pasien minta curhat, kalian kasih pandangan, itu penting juga. Jadi kemampuan kalian ngomong penting loh sebagai perawat. Di samping komunikasi verbal yang diucapkan dengan kata-kata, perawat harus menunjukkan sikap terapeutik seperti fisik selama berkomunikasi. Lagi saya ulangin lagi. Ekspresi wajah. Kemarin udah disampaikan di responnya kan, respon perawat seperti apa. Minggu lalu lah, 2 minggu lalu. Ekspresi wajah menyenangkan, harus smile 3 jari. Ya. Jangan jutek. Yang wajahnya jutek dari sekarang, ayo dilatih untuk senyum. Pasien taunya perawat itu ramah. Ada jutek dikit, diomongin. Kalau yang merasa wajahnya jutek, ayo lihat di cermin, nyalakan kameranya, lihat di kamera. Coba saya senyum, apakah senyum saya sudah tampak ikhlas atau dibuat-buat? Beda antara senyum ikhlas sama senyum dibuat-buat. Bagi yang suka nonton film Indosiar, senyum dibuat-buat kalian bisa lihat. Kelihatan kan? Begitupun kalian sebagai perawat, senyumlah dengan tanpa ikhlas. Kalian juga sebagai pasien, misalnya kalian lagi sakit, kalian akan lebih nyaman mana? Dirawat pasiennya, perawat yang jutek atau perawat yang ramah, banyak senyum? Pasti ya, semuanya pasti lebih nyaman dirawat oleh perawat yang ramah, pasti itu. Kalau ada yang suka dirawat perawat jutek, itu luar biasa. Nggak ada mesti. Kemudian yang kedua, mendekat dan membungkuk ke arah pasien. Ya, seperti yang disampaikan kemarin tuh. Kenapa harus membungkuk? Karena posisinya kan kita berdiri sebagai perawat samping ke tempat tidur. Pasien di brangkar atau di tempat tidur itu baring. Kita nggak, pasien suaranya pasti pelan. Sebagai bentuk penghargaan kita lebih mendekat. Kemudian kontak mata juga penting. Ya. Jangan sampai kalian ngobrol, ternyata mata kalian melihat HP, atau mata kalian melihat ke jendela, atau mata kalian melihat yang lain. Hargai pasien dengan ngobrol, menatap matanya. Sikap terbuka, melihat tangan atau kaki saat interaksi terjadi. Tidak melihat tangan atau kaki saat interaksi terjadi. Tidak melihat apa ibaratnya. Kita nggak lipet tangan lah. Kita terbuka dengan pasien. Ada apa Bapak? Ada apa Ibu? Segala macamnya. Itu bisa dilakukan. Kalian coba latihan aja. Sebelum kalian turun langsung ke rumah sakit nanti. Dan harus tetap rileks. Ya, jangan tegang-tegang terus selama praktek nanti atau mungkin di laboratorium, harus tetap rileks. Kalau kita tegang, kita mau ngomong bingung, kadang ada yang kelupaan. Kalau kita rileks, kita akan lebih enjoy. Ada lupa pun kita bisa, oh iya ternyata lupa. Lebih rileks membalikkan keadaan dan lain-lain. Ya, kayak gitu ya. Itu untuk di tahapan implementasi. Kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Di tahapan evaluasi. Pada tahapan ini, perawat menilai keberhasilan dari asuhan dan tindakan keperawatan yang telah dilakukan. Semua hasil dicatat dalam buku catatan dan bersama klien merencanakan tindakan lanjut asuhan keperawatannya.
Jadi di komunikasi pada tahapan evaluasi ini, perawat harus mampu menilai evaluasi diri ya. Ini yang kadang manusia sulit untuk melakukan evaluasi diri. Udah merasa paling benar, udah merasa paling baik, udah merasa paling jago, udah merasa jadi abang jago, dan semuanya. Sehingga lupa diri untuk melakukan evaluasi. Saya banyak salah ternyata. Ternyata tindakan saya yang kemarin salah loh. Oh ternyata pada saat pengkajian kurang lengkap nih, sehingga data ini tidak dapat, sehingga diagnosanya kurang lengkap nih. Nah, itu kan evaluasi tuh. Evaluasi, mengevaluasi seluruh tindakan yang sudah kita lakukan. Dari pengkajian, pengangkatan diagnosa kita, implementasi kita, perencanaan kita, dan implementasi kita. Tapi kira-kira salahnya di mana? Kalau salah di implementasi, ayo kita perbaiki implementasi. Kalau salah di pengkajian, ayo kita coba gaji lagi. Atau mungkin kita salah ngangkat diagnosanya karena data kurang. Nah, itu kita perbaiki. Itu adalah proses-proses keperawatan yang harus kita tetap sadari. Ya, evaluasi penting banget juga untuk menentukan keberhasilan kita. Kira-kira dari rencana yang kita tetapkan tadi 3 hari harus sudah tidak sesak lagi, ternyata pastinya masih sesak. Kira-kira yang salah di mana ya? Nah, kalau misalnya kita sudah merencanakan tapi tidak berhasil, pasti ada yang salah. Seperti itu, ya. Begitupun dengan diri masing-masing. Kalau misalnya saya dulu ingin ingin di usia ini saya sudah begini, oh ternyata belum. Misalnya di usia 20 saya sudah ingin punya laptop sendiri dengan uang sendiri, ternyata belum. Evaluasi, oh ternyata saya nggak kerja. Ternyata saya malas-malas selama ini. Ternyata saya malas belajar sehingga tidak mendapatkan kesempatan untuk diajak ikut project dengan guru, dengan teman, dengan dosen, dan lain-lain. Seperti itu. Itu adalah proses-proses evaluasi. Belajar evaluasi diri meningkatkan kepekaan kita dengan diri kita sendiri lah. Saya pun sebagai manusia biasa harus sering evaluasi diri. Kenapa ya mahasiswa kesulitan komunikasi dengan saya? Kenapa ya saya seperti ini? Kenapa ya seperti ini? Kenapa itu? Tanyakan terus kepada diri kalian masing-masing. Jadi pada fase dalam proses keperawatan, perawat harus menggunakan teknik komunikasi terapeutik dan menggunakan fase-fase hubungan secara intim kepada perawat klien. Dalam hal ini, perawat harus lebih dekat dengan pasien. Mulai dari fase orientasi, kerja, dan fase terminasi. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, besok kita akan belajar terkait bagaimana membuat strategi pelaksanaan SP. Ya, untuk meningkatkan kembali berikut SP komunikasi yang harus Anda lakukan sesuai dengan kondisi pasien. Nanti kalian tinggal cari, kita siapkan untuk pertemuan selanjutnya. Tapi untuk melengkapi pertemuan kita, nanti silahkan kalian, karena ini online, tugasnya adalah kalian harus, ini kalian sudah melakukan pelajaran ini. Tugasnya adalah kalian melakukan wawancara. Wawancaranya dengan siapa? Sesama teman kalian. Kalian bermain peran. Wawancaralah secara online dan direkam. Ya. Direkam kemudian upload di salah satu akun YouTube kalian masing-masing. Nah, wawancaranya harus berapa orang? Wawancaranya berdua. Ya, cari pasangan kalian, lakukan wawancara, ada yang berperan sebagai pasien, ada yang berperan sebagai perawat. Wawancaranya ngapain? Wawancaranya kalian melakukan wawancara selama proses keperawatan dari pengkajian sampai evaluasi. Pak, bagaimana caranya saya bisa menentukan obrolan saya seperti apa? Cari data. Misalnya, cari kasus. Maksud saya kasus ya. Misalnya kalian mau berperan pasiennya penyakitnya DM. Nah, dari situ kalian mulai tuh mencoba mencari data-data kira-kira DM itu penyakitnya apa saja ya. Gejala-gejalanya apa saja ya. Nah, kemudian gejalanya apa saja, kira-kira keluhannya apa saja secara subjektif. Nah, di situ akan dapat tuh kalian komunikasi secara pada proses pengkajian banyak data yang dapat. Ya, data di situ banyak.
Kemudian kalau kalian mau improvisasi, silakan improvisasi, cari hasil lab terkait orang DM, kalian tambahkan di situ. Ya. Jadi pertama kalian berdua satu berpasangan melakukan simulasi atau bermain peran, satu sebagai perawat, satu sebagai pasien. Cari masing-masing pasien, mencari kasusnya. Ada yang DM, ada yang stroke, ada yang ini, semua penyakit banyak. Silakan cari. Kalau misalnya sama, bagaimana Pak? Nggak apa-apa sama. Yang jelas naskahnya nggak sama persis. Pasti kan beda kan, kalian berapa umurnya, kalian keluhannya bagaimana, pasti beda. Silahkan dicoba dibentuk sendiri. Karena mungkin si pennya kurang memfasilitasi teman-teman, nanti silahkan ketua kelas untuk ambil alih, cari satu orang lagi untuk menjadi si pen, untuk bisa membagi kelompok. Bukan bagi kelompok ya, bagi dua-dua lah. Saya serahkan semuanya ke kalian untuk membagi diri menjadi sepasang. Boleh secara berurutan absen, boleh tidak berurutan pun nggak apa-apa, terserah. Lebih efektif mungkin lebih satu absen lah. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu-gitu. Biar lebih mudah. Merekamnya pakai apa? Kalian bisa merekamnya pakai Google Meet, boleh. Kemudian pakai Lark, boleh. Ada aplikasi Lark, nanti kalian cari di Google Play, ada LARK. Itu aplikasi video conference juga yang gratis. Atau pakai Zoom. Zoom kalian masih terbatas 40 menit. Masa 40 menit tidak selesai, pasti bisa lah. Kalian coba rekam. Dan aplikasi lainnya, boleh. Silahkan. Atau mau pakai video, ya kan, kalian nanti videonya digabungkan, boleh. Kalian improvisasi lah. Kapan terakhir Pak? Oke, terakhirnya minggu depan sebelum pertemuan selanjutnya. Tapi saya mau tanya, itu UTS bukannya? Iya Pak, minggu depan UTS. Oke, minggu depan UTS berarti masih kurang satu pertemuan. Kita cari hari lain untuk menyelesaikan pertemuan kita, bisa? Bisa. Oh, bisa ya. Bisa, Pak. Pak. Oke, jadi tugas ini sampai setelah UTS saja, biar kalian nggak terganggu UTS-nya, ya. Oke, jadi Baik, Pak. setelah UTS tenang aja, kalian bisa selesaikan, kalian bisa mau editing, mau dibagusin, boleh banget, nilai plus buat kalian kalau bagus. Di-upload di YouTube. Nanti detailnya saya ketik begini ya di Zoom. Ada pertanyaan silakan kalau ada yang mau nanya. Ambil saya nulis. Pak, saya mau nanya, maaf. Boleh silakan. Misalkan kalau yang rumahnya deket, bisa nggak ngerjain boleh. tugasnya tatap-tatapan muka Boleh gitu, banget. Pak? Boleh banget. Apalagi kalau deketan rumah, silakan datangin rumahnya. Lebih bagus kalau ketemu langsung, lebih real gitu loh. Ya, ini bagian Baik, Pak, terima kasih. yang jauh diatasi dengan video conference. Pak, maaf mau bertanya lagi. Boleh, silakan. Untuk kisi-kisi UTS ada nggak, Pak? Saya biasanya di tingkat-tingkat sebelumnya saya nggak pernah ngasih kisi-kisi. Karena apa? Saya merasa aneh gitu kalau ngasih kisi-kisi ke mahasiswa. Atau kenapa ya? Saya merasa aneh aja. Soalnya saya dulu zaman S1 nggak pernah dikasih. Dan saya merasa apa ya? Beda aja lah pokoknya. Bapak ya, saya nggak akan kasih kisi-kisi ya. Pokoknya pelajari aja apa yang Iya, Pak. sudah saya sampaikan. Baik, Pak, terima kasih. Dan hasil diskusi kemarin kalian.
Oke, ini saya sudah tulis ya di chat Zoom. Silahkan di copy paste, disimpan untuk diingat-ingat kembali. Dikumpulkan setelah UTS. Jadi masih ada waktu panjang. Kalian mau kerjakan dari minggu sekarang boleh. Nanti dikumpulkan ke Sipen ya. Dari Sipen, kalau misalnya Sipen yang kemarin belum, Sipen baru. Nanti dikirimkan ke saya linknya. Ya, saya kasih tulis dulu. Nanti YouTube kumpulkan dalam bentuk link YouTube ke saya. Nanti videonya kalian setting apa ya? Tidak publik ya. Setting tidak publik supaya tidak bisa dilihat orang lain, atau kalau mau dijadikan konten YouTube kalian nggak apa-apa, silakan. Oke, sudah clear semuanya? Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup pertemuan kita hari ini. Kita coba cari waktu lain untuk satu pertemuan lagi. Ya, kemarin dijeda libur soalnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.